Halo semua. Jumpa lagi di Ajay Art Education. Kali ini saya hanya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang kehidupan saya. Salah satunya, ya, latar belakang saya sebenarnya lebih ke dunia seni. Saya suka seni musik, saya suka seni sastra, saya suka puisi, saya suka prosa. Saya juga pokoknya pemikiran-pemikiran saya lebih bebas. Namun demikian, ketika kita berbicara masalah latar belakang pendidikan, zaman SMA saya justru mengambil jurusan IPA yang lebih mengarah ke ilmu-ilmu pasti, hitung-hitungan. Saya juga suka fisika, saya ikut olimpiade fisika juga. Dan lucunya ketika kuliah justru saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Agak nggak nyambung memang. Berikutnya di fase-fase pekerjaan saya, zaman bekerja gitu ya, saya akhirnya lebih menyukai manajerial atau manajemen. Bukan karena suka memimpin atau gimana ya, emang suka aja gitu kan. Dari pengamatan saya, dari apa yang saya alami selama bekerja, saya bisa menyimpulkan bahwa bisnis itu ataupun perusahaan itu bisa dibagi ke dalam 3 fase. Fase yang pertama, fase perkenalan, introducing, atau juga fase startup. Apa itu? Yaitu ketika perusahaan baru dimulai, ketika perusahaan kita baru buka, ketika kita baru membuat produk, mengenalkan produk, memasarkan produk. Pokoknya ketika kita baru merintis perusahaan di masa-masa awal, biasanya ditandai dengan asal jalan dulu perusahaannya. Kalau misalkan perusahaan yang memang benar-benar dari nol ya, dengan modal dari nol juga gitu, misalkan biasanya itu akan dirintis dulu oleh ownernya, atau kalau misalkan membutuhkan karyawan pun kita karyawannya asal ada dulu, mulai dari saudara kita, tetangga kita, terus juga lingkungan terdekatnya. Kita memperhatikan lulusan apa, terus juga kompetensinya seperti apa, jadi asal ada dulu. Nah, kemudian perjalanan perusahaan ketika berjalan, kita akan masuk yang namanya fase bertumbuh atau grow up ya. Fase bertumbuh ini seperti apa? Nah, mulai fase bertumbuh ini, si owner atau juga pelaku usaha ini mulai memikirkan manajemennya. Wah, perusahaan saya udah berjalan nih, tapi kok administrasinya out-outan, terus juga manajemennya nggak ada. Maka di fase ini akan mulai dipikirkan bagaimana cara memanage karyawan, keuangan, dan lain-lain. Ya, jadi yang tadinya asal jalan, di fase ini kita dipaksa untuk sedikit berubah, atau bahkan juga ada yang perubahannya benar-benar total. Bagaimana manajemen mulai dibentuk, sistem mulai dibentuk, yang tadinya tidak ada sistem jadi ada sistem, yang tadinya tidak ada aturan jadi mulai ada aturan. Nah, di fase ini akan terjadi banyak sekali gejolak seperti itu, karena yang tadinya bebas misalkan jadi ada aturan,
yang tadinya berantakan dirapikan. Tidak ada yang mudah ketika kita merapikan sesuatu yang memang sudah acak-acakan. Tapi level ini akan sangat menentukan bagaimana nasib perusahaan ke depannya. Kalau kita menyerah, kalau kita kalah di fase ini, maka tidak ada fase berikutnya. Bahkan mungkin stuck di posisi ini atau malah mengalami penurunan. Tetapi ketika kita optimistis dan juga bisa melewati fase ini, maka kita akan bisa mencapai fase berikutnya. Ya, fase berikutnya yaitu level up atau kita naik kelas. Naik kelas ini setelah sistem tertata dengan baik, terus juga manajemen rapi, maka kita akan naik kelas gitu. Semuanya berjalan terstruktur dengan baik, pola terprogram, terus bahkan kita bisa melakukan ekspansi, membuka cabang baru dan lain-lain. Itu dia 3 fase perusahaan atau 3 fase bisnis berdasarkan apa yang saya alami dalam pekerjaan saya dan juga berdasarkan apa yang saya rasakan dan saya lihat. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Jajaini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.